Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Perlu diketahui, zaman Rasul belum ada mushaf. Jadi dipakailah akalnya itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Meluruskan propaganda kebencian pentolan Wahabi Salafi yang menyesatkan perbuatan mayoritas umat Islam Indonesia. Merujuk terhadap tayangan video yang beredar luas, Lord Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi menuding sesat dan bid'ah terhadap umat Islam yang mencium mushaf Al-Quran. Berikut jawaban ilmiah dari Yang Mulia Kiai Haji Marzuki Mustamar. Roja Wahabi, kiblat utama para penganut paham Wahabi Salafi Indonesia. Akhir-akhir ini, umat Islam kembali dikejutkan oleh beredarnya fatwa kontroversial provokatif dari pentolan Wahabi Salafi. Dalam tayangan yang beredar luas itu, Yazid Jawas Al-Wahabi kembali membuat gaduh jagat maya Indonesia dengan mengeluarkan fatwa kontroversial menyesatkan terhadap kaum muslimin Indonesia. Menurut pandangan subjektifnya, umat Islam Indonesia saat ini masih terbiasa mengerjakan sesuatu amalia yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Termasuk di antara perbuatan itu adalah mencium mushaf Al-Quran setelah membacanya. Menurutnya, perbuatan itu sangat jelas menyimpang dan termasuk perbuatan bid'ah dolalah karena tidak memiliki dasar baik dari Al-Quran dan hadis sahih Nabi. Dengan nada membuli, sang dai yang pernah mengeluarkan fatwa onani tidak membatalkan puasa itu. Hal ini menurutnya adalah termasuk perbuatan yang tidak masuk akal, jauh dari nalar sehat umat manusia. Berikut fatwa kontroversial dari pentolan Wahabi Salafi, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Pernyataan yang sangat menyesatkan, tendensius, provokatif, tentunya sangat berbahaya terhadap akidah umat Islam Indonesia dari pentolan Wahabi Salafi, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Sontak atas beredarnya pernyataan menyimpang dari pentolan Wahabi Salafi ini, akhirnya ulama ternama Jawa Timur, Al-Alim Al-Alama, Fadilatul Syekh Kiai Haji Ahmad Marzuki Mustamar secara tegas membungkam pernyataan menyimpang pentolan Wahabi Salafi. Mari kita simak baik-baik penjelasan ilmiah, rasional dari Yang Mulia Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jamaah warga NU nyuwun dipun katosaken nomor setunggal tentang postingan sambil megang mushaf. Nggak perlu habis baca Quran dicium-cium, nggak ada dalilnya, nggak ada contoh, tidak disunahkan dan seterusnya. Rasul nggak pernah melakukan. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf. Jadi dipakailah akalnya itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyuum mushaf. Lah gimana nyuum mushaf? Memang belum ono mushaf. Baru ada mushaf Quran dibukukan itu di zaman Abu Bakar. Itu pun hanya satu mushaf. Lalu di zaman Utsman lah baru diperbanyak menjadi 6
mushaf. Dari 6 mushaf yang dikirim ke kota-kota Mesir, Mekah, 1 di Madinah, 1 di Basra, 1 di Syam. Dari sanalah umat Islam lalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Jadi Nabi nggak mencium mushaf bukan karena membid'ahkan atau apa, memang belum ada mushaf. Perkara zaman bilang nggak dicontohkan Nabi, ente pakai Quran digital, ente pakai Quran cetakan, ente pakai Quran terjemahan, ente pakai Quran ada titiknya, ada syakalnya, ada harakannya, itu juga nggak dicontohkan Kanjeng Nabi. Terus mau apa sampean? Ojo, paham ya? Nggak masuk akal blas dan ketoro bodoh nih. Nabi nggak pernah memberi contoh cium mushaf. Memang durung ono mushaf. Piye? Ini sing bodoh-bodoh yuk mantu-mantu ae. Ustadz bodoh pisan, sing ngrungokne yo bodoh pisan, klop. Napa kuadrat nih?